beli ayam jago jangan ditambat di pohon delima. Kalau belum sampai ke Donggo belum disebut sampai ke Bima. Apa kabar semuanya jemaah sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Apa kata Ustaz Samsudin? Apalah artinya saya, kata beliau. Artinya saya itu, arti Ustaz Samsudin, Syams artinya matahari. Ustaz Samsudin itu bagaikan matahari di Donggo. Kalau tidak ada matahari, bunga-bunga ini tidak tumbuh. Syukurnya ini bunga plastik. Kalau tidak ada matahari, acara kita ini tidak jadi. Tapi semua itu untuk din, agama. Syamsuddin artinya mataharinya agama yang menerangi agama karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Hadir bersama kita pada kesempatan kali ini guru kita semua Syekh Samsuri Firdaus. Idza sa'altumullah, kalau kamu minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga yang paling tertinggi, surga Jannatul Firdaus. Ini ada orang sekarang berdoa, ya Allah masukkanlah aku ke surga, kaki limanya pun gak apa-apa. Minta surga kata Nabi yang paling tinggi, yang paling hebat, yang paling luar biasa, surga Jannatul Firdaus. Insya Allah kita semua masuk surga Jannatul Firdaus. Hadir bersama kita guru kita semua Ustadz Dr. Zaki Abdillah. Abdillah artinya hamba Allah. Nama yang paling bagus adalah nama yang disandingkan dengan Allah. Abdillah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Bapak anggota DPR RI di tengah kesibukannya mengurus umat, jamaah, rakyat di Senayan masih sempat hadir bersama kita. Allahu Akbar. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Camat, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para alim, para ulama, hadir pula bersama kita para zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib. Mengalir darah Nabi Muhammad dalam badan mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz Somad memangnya nggak ada mengalir darah Nabi dalam badan Ustaz? Ada, Nabi Adam. Sedangkan para habaib itu adalah tetesan darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turun kepada Sayyidatuna Fatimah, turun kepada Sayyidina Husain, turun kepada Sayyidina Muhammad, turun kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, turun kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir, turun kepada Sayyidina Ja'far Shadiq, turun kepada Sayyidina Ali Al-Uraidi, turun kepada Sayyidina Muhammad An-Naqib, turun kepada Sayyidina Isa, turun kepada Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir, sampailah kepada para habaib As-Saggab, Al-Jifri, Al-Haddad bin Syihab bin Syekh Abi Bakar, sampai mereka mendakwahkan Islam ke bumi Bima, sampai akhirnya kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Untuk saudara-saudaraku seakidah, seagama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudaraku yang tidak seakidah, tidak seagama, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi warga baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak sekali balonnya. Itu untuk menenangkan anak-anak yang nangis. Jadi kalau ada yang nangis, jangan tunjuk Ustaz, dia makin nangis. Kalau anaknya nangis, nah itu balon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini haul. Apa itu haul? Hala yahulu haulan, artinya sampai 1 tahun. Kita kalau bayar zakat, miliki emas 85 gram, sampai 1 tahun keluarkan 2,5%. 1 tahunnya itu disebut dengan haul.
sekarang haul yang ke-22, artinya sudah mutar 22 kali. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 22 tahun. Kesempatan di haul yang ke-22 tahun hadir Ustadz Abdul Somad. Kesempatan di haul yang ke-44 tahun nanti datang juga Abdul Somad. Cuman waktu yang 44 itu sebagian bapak ibu udah meninggal. Saya masih hidup. Umur tidak ada yang tahu. Andai ada orang yang meninggal saat ini ketika haul yang pertama, di haul 22 dia masih hidup, tapi katanya udah meninggal, mungkin jasadnya tidak ada bersama dengan kita, tapi amal jariah anak-anak pesantren mengalir kepada mereka. Betul? Kata siapa? Bukan kata saya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan," manusia mati meninggal dunia, inqata'a amaluhu, putus amalnya, illa min salasin, ada 3 yang mengalir, di antaranya shadaqatun jariyah. Mengapa disebut jariyah? Jariyah artinya mengalir, tanah wakaf untuk pondok pesantren Al-Ikhlas. Anak-anak ngaji petang, siang, malam, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, duha, qabliyah, ba'diyah, mengalir pahalanya. Saya berharap setelah Ustadz Somad pulang dari Donggo, makin bertambah tanah wakaf untuk pesantren Al-Ikhlas. Saya terkesan mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad, maka saya mewakafkan tanah yang ada di balik gunung. Tanah siapa? Enggak tahu. Wakafkanlah tanah yang dekat dari pemukiman pondok pesantren. Mungkin selama ini santrinya banyak yang udah di dalam, tapi masih banyak yang belum mendaftar. Mungkin ada yang bangun asrama. Saya tidak bisa memberikan tanah Pak Ustadz, tapi saya memberikan semen. Berapa sak? 3 truk. Masya Allah. Truk betulan, mainan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang di Donggo ini yang duitnya banyak, dia bangun rumah megah mewah. Begitu dia meninggal dunia, rumahnya tinggal. Betul? Ada uangnya banyak, dia belikan mobil yang mahal. Begitu dia meninggal, mobilnya dipakai sama istrinya dengan suami yang baru. Tengoklah Pak, mereka tersenyum. Mereka pakai mobil baru, mereka lewat di makam kita, tidak apa-apa. Sakitnya Pak. Tapi kalau kau belikan 2-3 sak semen, kau datang ke pesantren Al-Ikhlas, kau katakan ini wakaf saya, mengalir pahalanya. Sekarang saya tanya, mau beli mobil untuk ditinggalkan untuk mereka dengan suaminya yang baru atau untuk pondok pesantren? Nampaknya mereka emosi. Jangan undang Ustadz Somad, Ustadz provokator. Bukan itu maksud saya, Beb. Maksud saya ketika kita nanti mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang mengalir untuk kita. Ustadz Somad ini tanda sayang menyampaikan ini. Betul? Betul. Jangan jawab betul, so sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, uangnya banyak, dibelikan cincin, dibelikan gelang, dibelikan rantai, dibelikan subang, dibelikan anting. Gelang kanan sudah, kiri, cincin 2 sudah, 3. Beli kangkung ke pasar 2 ikat, nawarnya berapa? Masya Allah. Beli anting sekali pasang 3, telinga sudah dipasang, hidung kiri kanan sudah, tengah, kaki setiap jalan gelang kaki bunyi kerincing 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 kerincing. Begitu meninggal dunia, maka gelang, rantai, subang, anting, gelang kaki semuanya dipakai mereka untuk modal. Lihatlah kejujuran mereka. Saya nggak ada ngomong begitu, saya cuma mancing aja. Mereka memang suami-suami yang jujur luar biasa. Maka begitu selesai tausiah Ustaz Abdul Somad, berdatangan ibu-ibu ke pondok pesantren
pesantren Al-Ikhlas, ini gelang saya, ini rantai saya, ini anting saya. Daripada mereka pakai, lebih bagus aku bangunkan kelas di pesantren Al-Ikhlas. Anak-anak akan belajar pagi, petang, siang dan malam, mengalir ke makamku. Setuju? Lihatlah Bu, mereka setuju. Hidup ini sementara, hidup ini sementara. Bunga cantik, harum semerbak, dilihat mata terpukau, dicium harum luar biasa, tapi sampai masanya kau akan layu, kuning dan mati. Satu-satu bunganya yang tidak layu adalah bunga plastik. Makanya banyak sekarang perempuan tidak ingin layu, akhirnya wajahnya diisi plastik, hidungnya mancung plastik, dagunya mancung plastik, lesung pipinya plastik. Bertahan 2 bulan, habis operasi plastik. Setelah itu hidungnya turun, dagunya turun, pipinya turun, persis mak lampir. Yang kekal abadi hanyalah bekas wudhu, bekas tahajud. Orang terheran-heran, ibu, mbak, ya itu wajahnya kok nggak tua-tua ya? Ini bekas air wudhu. Oh, jadi kau anggap kami semuanya tayamum selama ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah mewakafkan tanah, alhamdulillah. Yang sudah mewakafkan semen, alhamdulillah. Yang sudah mewakafkan kelas, alhamdulillah. Yang sudah mewakafkan, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, pesantrennya di mana? Ada? Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Kenapa Ustaz tanya? Saya takutnya khawatir pas pulang ditanya orang, Ustaz dari mana? Saya dari Donggo. Acara apa? Pengajian di pesantren. Pesantren apa? Al-Ikhlas. Ustaz, dalam sejarah Donggo pesantren itu nggak ada. Terus saya diundang siapa? Jin. Ada pesantren Al-Ikhlas di Donggo, dan Abdul Somad dimasukkan dalam keluarga besar masyarakat Donggo. Tidak ada yang dapat saya ucapkan selain bahasa kami. Thank you very much. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Mestinya saya balas dengan topi, apa namanya? Sambolo. Mestinya saya balas dengan kain kebesaran. Kain kebesaran berarti ukurannya XL. Tapi karena Abdul Somad dengan segala keterbatasannya tak mampu membalas, kata Nabi, fa'ilam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalas, fad'u, doakanlah. Doakan semua seluruh masyarakatku, saudaraku, kawan-kawanku, sahabatku di Donggo selalu diberikan istiqomah, selalu diberikan kesehatan, sehingga bisa mengisi Indonesia dengan amal-amal kebaikan, dan kita menghadap Allah dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang berada di bawah tenda gimana? Nyaman? Tenang? Sejuk? Padahal nggak ada AC. Saudaraku yang tidak dapat tenda, kalian lebih dulu masuk surga dari yang ada. Itu cara menyenangkan hati orang yang kepanasan. Saudaraku yang tidak dapat tenda, kalian jangan berkecil hati. Ustaz Somad enak aja ngomong begitu, dia di bawah tenda. Aku setengah dapat, setengah tidak. Kepalaku memang tenda, tapi lihatlah kakiku kepanasan. Supaya apa? Supaya aku dapat merasakan apa yang kau rasakan. Walaupun rasa tak dapat diungkapkan dengan kata. Andai ku ungkapkan rasa ini, rasaku belum tentu rasa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa maknanya? Nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar setelah kita mati, masuk ke dalam lubang tanah, menjadi santapan cacing tanah. Hari kiamat kita bangkit menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu tidak ada tenda. Apakah di akhirat ada tenda? Ada. Tukang tenda pun mati nggak bawa tenda. Lalu kita bernaung di mana? Nabi Muhammad mengatakan, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, setiap orang akan bernaung di bawah naungan sodakoh, bukan somat. Semua orang nanti di akhirat akan bernaung di bawah sodakohnya.
Abdul Somad ceramah di Donggo, bukan berarti uang orang di Donggo bersedekahlah, lalu uang orang di Donggo dibawa ke Pekanbaru Riau, bukan begitu. Infak, sedekah, zakat, hibah, wakaf, masyarakat Donggo kembali ke pondok pesantren Al-Ikhlas Donggo, bukan untuk Abdul Somad. Allahu Akbar. Kita semua akan berada di bawah naungan. Selesai tausiah Abdul Somad, ada orang yang menelpon ke pesantren Al-Ikhlas Donggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya terkesan mendengar tausiah Ustaz Abdul Somad tentang panasnya padang mahsyar. Saya kebetulan tadi kepanasan, maka saya mau berwakaf. Berapa wakafnya? 100 juta. Yang berwakaf 100 juta untuk pesantren Al-Ikhlas, itu nanti di akhirat temboknya adalah semen cor 2 meter. Nah, itu kalau 100 juta. Kalau 10 juta tenda dulu. Kalau 10.000 ya plastik kresek. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu anak tidak bisa menolong, harta tidak bisa menolong, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Illal ladzina amanu, yang bisa ditolong hanya orang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh, bukan soleh. Hanya amal soleh yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang ingin saya bahas tentang pesantren. Gak ada gunanya kita cerita tentang manfaat pesantren. Pesantren akan membudidayakan emang ikan. Pesantren akan memberikan positif. Bagaimana membangun pesantren kalau tanah wakaf tidak ada? Betul. Bagaimana membangun pesantren kalau tidak ada semen? Bagaimana membangun pesantren kalau tidak ada kelas? Maka pesantren dibangun dengan wakaf, zakat, infak, sedekah. Apa sih bedanya Pak Ustadz antara zakat, wakaf, infak, sedekah? Zakat itu wajib. Kamu sudah bayar zakat? Saya tiap tahun bayar zakat Pak Ustadz. Berapa? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Zakat emas, zakat gaji. Saya yakin dan percaya masyarakat Donggo semuanya dalam tabungannya ada 100 juta. Dari bunyinya seperti nggak yakin. Saya yakin dan percaya masyarakat Donggo setiap orangnya ada tabungan 100 juta. Kalau zakat Anda uang simpanan sebanyak 100 juta, zakatnya adalah 2,5%, berapakah yang mesti dikeluarkan setiap tahun? Catat baik-baik, ini akan keluar dalam CPNS, calon pegawai negeri sipil. Kalau uang Anda ada 100 juta di tabungan dan zakatnya 2,5%, berarti dalam setiap satu tahun mesti dikeluarkan. Emang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh. 2,5 juta guys. Kita di sini ada 1.000 orang, walaupun lebih, yang mudah ngitungnya 1.000 aja. Dan setiap orang punya tabungan 100 juta, satu tahun keluar 2,5 juta. Jika satu orang punya tabungan 100 juta, zakatnya 2,5%, ada 1.000 orang, berapakah uang yang terkumpul dalam setahun? 25 juta. Kalau mau ngitung buka kalkulator, kalau payah ngitung banyak. Satu orang 2,5 juta, 100 orang 250 juta. Kalau 1.000 orang 2,5 miliar. Maka banyak kelas yang bisa terbangun. Itu baru dari zakat saja. Bagaimana dengan infaknya? Semen, infak. Uang, infak. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Berapa anak-anak pesantren Al-Ikhlas yang terdiri dari anak yatim, anak fakir, anak duafa, yang nggak bisa masuk kelas, nggak boleh ujian karena belum bayar uang sekolah? Itu namanya infak. Yang paling rendah sedekah.
Kenapa sedekah? Sedekah itu tidak dalam bentuk uang. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Makanya jangan dibuat kotak sedekah, tapi kotak infak. Karena kalau dibuat kotak sedekah nanti setiap lewat orang senyum aja. Biasanya kalau saya tausiah di pesantren-pesantren itu ada penggalangan dana untuk pondok pesantren. Hebatnya di Donggo nggak ada penggalangan dana. Kenapa? Karena orang di Donggo tidak pakai kotak, tidak pakai sorban, tapi langsung transfer ke nomor rekening pondok pesantren Al-Ikhlas. Jangan mati sebelum transfer ke nomor berikut ini. Oh, ternyata nomornya pun nggak ada dipajang. Tabligh Akbar dalam rangka haul ke-22 YPP Al-Ikhlas Donggo Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Foto sebelah kiri Ustadz Samsudin AHZ SPD SPDI pimpinan Polres Al-Ikhlas Donggo. Sebelah kanan Ustadz Somad. Dibuat fotonya lebih besar Ustadz Somad. Biar supaya jangan terlihat terlalu kurus. Saya sangka kalau saya tausiah pakai sorban itu sudah kelihatan berwibawa. Begitu sampai di Donggo, sorban saya pun nggak laku. Diganti pakai kain yang lebih besar, biar nampak lebih jantan. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka apapun yang kita berikan, Ustaz Somad, kalau kita sedekah 2.000 rupiah untuk pesantren diterima nggak? Diterima. Masuk surga nggak? Masuk. Cuma dekat WC. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا, sebesar biji sawi pun akan dibalas Allah. Kalau sebesar biji sawi dibalas 2.000 rupiah, lebih besar dari biji sawi kan? Artinya apa? Sebesar apapun bantuanmu untuk pondok pesantren akan mengalir. Kalau kamu bukan kiai, kalau kamu bukan ustaz, ingin pahala mengalir, bantu pondok pesantren. Kalau kamu tidak penghafal Quran, kalau kamu bukan qori internasional, ingin seperti Ustadz Sansuri Firdaus, oh Masya Allah, saya melihat beliau mengaji, menetes air mata saya. Kenapa? Kenapa leher kami bentuknya sama kok bunyinya lain? Selama beliau ngaji tadi saya tengok, aku sudah putus harapan, tapi insya Allah anakku kan masih ada. Doakan anak-anak kita semua supaya bisa seperti beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kasar, padahal mikrofonnya sama. Suara beliau tadi bisa, aduh, Masya Allah, tabarakallah. Begitulah rupanya kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu bukan qori, kalau kamu bukan penghafal Quran, tapi ingin dapat pahalanya, caranya mudah. Bantu pondok pesantren. 1.000 santri Al-Ikhlas Donggo akan mengalirkan pahala sampai hari kiamat insyaallah. Allahu Akbar. Saya ingin setelah acara ini jamaah berdatangan berduyun-duyun ke pondok pesantren Al-Ikhlas bertanya, berapa asrama yang perlu kami bantu, berapa tempat tidur yang perlu kami support, berapa ini semua. Tapi jangan nanti kalau ditanya, Pak Kiai mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua akan mati menghadap Allah yang hari ini gagah perkasa kaya raya, yang hari ini tegak berdiri di atas tanah. Kau diciptakan dari tanah. Ini masyarakat Donggo semuanya diciptakan dari tanah kan? Tolong yang dari besi angkat tangan. Mana tahu ada angkat tangan. Kalau ada angkat tangan dia ngaku dari besi, itu berarti Robocop dan Transformer. Ustaz Somad katanya manusia ini dari tanah. Betul. Kalau memang dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Ya sama macam tanah. Itu tetangga saya sombongnya luar biasa. Dia dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Ustaz Somad itu katanya ngomong semua manusia sama diciptakan dari tanah, harus rendah hati, harus tawadhu. Dia sendiri sombong, dia berada di atas pentas, dia berada di atas pentas pakai bunga-bunga, pakai karpet. Oh saudaraku, kau nggak tahu rasanya gimana rasanya di atas karpet ini. Panas. Nggak percaya nanti setelah kami pulang naik ke atas. Artinya apa?
ini pentas kehidupan. Setelah ini kita semua akan menghadap Allah, bubar, pentas akan berakhir, tidak ada pesta yang tak berakhir. Selesai acara tabligh akbar, Ustaz Somad pasti pulang. Andai semua jamaah pulang, dia tetap berdiri di sini, pasti panitia akan berbisik, Ustaz sudah selesai, turun. Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Semuanya akan digulung, pentas digulung, karpet digulung, bunga-bunga dibawa pulang. Begitulah kehidupan. Yang kaya mati, yang miskin lebih cepat. Yang ganteng mati, yang kurang ganteng setengah mati. Yang cantik mati, yang kurang cantik mati-matian. Kita semua hanya akan menjadi kenangan semata. Abdul Somad tidak ingin apapun hidup ini. Abdul Somad hanya ingin dikenang oleh anak-anakku di Donggo sebagai orang yang pernah tausiah di pesantren mereka. Kau orang mana? Aku orang Bima. Di mana? Di Donggo. Pesantren mana? Pesantren Al-Ikhlas. Kenal dengan Ustaz Abdul Somad? Dia pernah ceramah di pesantren kami. Kapan? Pada haul yang 22 tahun 2022. Di mana dia sekarang? Udah mati. Tapi mustahil anak-anak Al-Ikhlas ini tidak mengirimkan Al-Fatihah. Mereka akan berkata, begitu datang berita kematian Abdul Somad dari Riau, nun jauh di Pulau Sumatera. Apa kata mereka? Untuk guru kami almarhum Ustaz Abdul Somad, Al-Fatihah. Langsung, jangan baca sekarang. Pahalanya sampai. Kalau dibacakan untuk orang yang masih hidup, itu artinya bertawassul mendoakan orang tersebut dengan membaca Al-Fatihah. Dua-duanya baik, nggak salah. Ini yang diinginkan Abdul Somad. Apa yang diinginkan hidup ini? Oh, Ustaz Somad itu ceramah ke sana kemari karena ingin makan banyak biar gemuk. Saya sudah dikasih minum susu kental manis 1 hari 3 saset, nggak nambah-nambah. Saya telepon dokter, Pak dokter, kemarin katanya kalau mau gemuk minum susu kental manis, kok nggak udah gemuk-gemuk, udah sebulan minum. Ustaz Somad itu memang sudah takdir, terima aja. Apa yang mau dicari hidup ini? Detail sudah dibuatkan sepanjang-panjangnya. Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCM APHD Dai Nusantara sampai 2 baris. Kalau disusun panjang 2 meter, tinggal satu yang belum, almarhum. Hidup ini yang kita inginkan ada amal jariah yang mengalir setelah mati. Sedekahun jariah ada untuk pondok pesantren Al-Ikhlas. Ilmun yunta'afa'u bih ada, karena anak-anaknya mengajarkan agama Islam yang agama rahmatan lil alamin. Waladun solihun, itulah dia anak-anak yang dididik di pondok pesantren. Jam 4 dia sudah bangun tahajud. Dari jam 4 ke jam 5 baca Quran, tahajud, zikir, doa. Jam 5 menjelang azan berkumandang, assalatu wassalamu alaika ya anak-anak di pesantren Al-Ikhlas sudah tahajud sejam yang lalu. Bapaknya di rumah. Kita nggak bisa mendidik anak-anak kita. Jadi kalau kita tidak mampu, masukkan ke pesantren Al-Ikhlas Donggo Bima sebelum tanggal penutupan berikut ini. Yang sudah kunasehatkan sudah memasukkan anaknya ke pesantren Al-Ikhlas, alhamdulillah. Yang sudah kuberitahu tidak juga mau memasukkan anaknya, inna lillah. Selesai sholat subuh, mereka baca Quran sampai terbit matahari. Selesai itu, anak-anak mandi sehat, pakai baju, sarapan, masuk kelas sampai azan zuhur. Habis itu, sholat zuhur berjamaah. Setelah itu makan siang. Setelah itu, masuk kelas sore, belajar agama Islam sampai asar. Habis asar, olahraga, main bola, badminton, sepak bola, bola kaki, kecuali golok, lapangan belum siap. Habis itu, sholat maghrib sampai isya, mengulangi hafalan Al-Quran. Setelah isya, sampai jam 10 mengulangi pelajaran. 24 jam full dididik oleh para guru yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan jenguk anakmu dengan tetesan air mata. Siap? Ini banyak ini bapak-bapak, ibu-ibu jenguk anaknya di pesantren, nanya, mana pipimu yang dijewer? Guru bukan karyawan perusahaan laundry. Kau masukkan pakaian kotor lalu keluar bersih. Guru adalah sahabat yang menolongmu. Mestinya anak ini kau yang mendidiknya. Tapi karena kau tak sanggup, maka kau serahkan ke guru. Cium tangan gurumu. Anak saya bisa hafal surat-surat pendek juz 30, belum masuk SD, masih TK. Begitu dia baca, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun walladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Menetes air mata saya haru. Aku tak bisa mengajarmu nak, tapi gurumu bisa. Saya datangi gurunya, mau saya cium tangannya. Begitu sampai ke sekolah, enggak jadi saya cium karena gurunya perempuan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muliakan guru anak-anakmu. Kenapa? Karena mereka mendidik anak luar biasa. Ustaz Abdul Somad kan ceramah nggak sama dengan mendidik anak-anak TK. Bapak Ibu, saya kalau ceramah di depan stadion 200.000 orang sanggup saya ceramah tabligh akbar. Tadi malam di depan kantor Bupati Bima sanggup tabligh akbar. Ini di depan tanah lapang sanggup. Tapi begitu saya disuruh ceramah di depan anak TK, berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Datuk Seri Ulama Asia Negara Dai Nusantara Dr. Abdul Somad LC LPSG MA. Semua anak-anak itu gak ada yang peduli. 5 menit saya ceramah, mereka semua gak ada yang nih. Dalam hati saya kacau ini. Akhirnya saya panggil pawangnya, kepala TK, kecil orang, mampir ibu kepala TK. Anak-anak tenang semua, lihat semua. Begitulah di pesantren. Bisa jadi kau jenderal bintang 5. Jenderal paling tinggi hanya bintang 5, Jenderal Sudirman. Kalau sampai bintang 7 itu sakit kepala. Bisa jadi kau profesor doktor, bisa jadi kau guru besar. Guru sama, guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA. Guru besar itu di universitas. Guru juga, cuma agak besar dikit. Bisa jadi kau seorang dokter spesialis, tapi mendidik anak tidak ada yang paling hebat kecuali guru di pesantren. Kenapa? Mendidik dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dan mereka tidak tampil ke depan. Yang tampil di depan protokol, yang tampil ke depan Syekh Samsuri, yang tampil ke depan Ustadz Samsudin, yang tampil ke depan Ustadz Somad. Mereka mendidik anak-anak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mereka mendidik anak-anak menyanyikan lagu himne. Mereka mendidik anak-anak belajar dari mulai sholat, zakat, puasa, haji, baca kitab kuning. Tapi mereka tidak tampil ke depan. Amal mereka tulus, ikhlas, karena mereka adalah guru-guru di pesantren Al-Ikhlas Donggu. Allahu Akbar. Ustaz Abdul Somad ini di akhirat jangan-jangan amalnya udah nggak ada lagi. Kenapa? Habis. Gara-gara apa? Ria. Diambil oleh subscriber, viewer, dan follower. Tapi guru-guru pesantren mereka tulus, ikhlas, pagi bangun membangunkan anak-anak. Mereka lebih dulu bangun daripada anakmu, Bu. Mereka lebih dulu bangun daripada anakmu, Pak. Dan anakmu lebih dulu tidur baru mereka. Setelah semua santri tertidur, barulah mereka tidur. Itu pun malam mereka memikirkan, mendoakan, jadikan anak ini anak-anak yang soleh dan solehah. Kita ucapkan terima kasih untuk para ustadz dan ustazah di pondok pesantren Al-Ikhlas. Mudah-mudahan mereka istiqomah, diberikan Allah kebalasan baikan di dunia. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dijadikan Allah sebagai kunci-kunci dakwah mujahid fisabilillah insyaallah. Amin ya rabbal. Saya nggak mau anak saya masuk pesantren, Pak Ustaz. Nanti anak saya kalau masuk pesantren jadi teroris. Indonesia merdeka setelah Belanda pontang-panting, diteriaki Allahu Akbar. Orang yang meneriakkan Allahu Akbar itu orang yang tidak takut mati karena dididik di pesantren. Kalau kau mati membunuh Belanda, kau akan mati syahid. Mereka teriak Allahu Akbar.
akhirnya pontang-panting Belanda lari, tinggal satu, terong Belanda. Kapan peristiwa itu terjadi? Diperingati dalam sejarah bangsa Indonesia 10 November. 10 November itu hari apa? Hari pahlawan, ketika pahlawan berhasil mengusir Belanda. Betul? Tapi orang lupa 10 November itu kronologisnya apa? 22 Oktober ada resolusi jihad yang dinyanyikan anak-anak kita santri Al-Ikhlas Donggo ketika bercerita resolusi jihad tanggal 22 Oktober dikeluarkan fatwa membunuh Belanda yang menjajah Indonesia hukumnya wajib, kalau mati terbunuh, mati syahid, masuk surga langsung tanpa hisab, tidak merasakan sakratul maut, tidak merasakan azab kubur. Akhirnya Indonesia merdeka. Salah satu perjuangan anak pesantren. Jadi kalau ada yang mengatakan nanti takut kalau anaknya pesantren jadi teroris, betul, teroris yang menakutkan Belanda dan Jepang sehingga kita merdeka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siap anaknya masuk pesantren? Dari bunyinya seperti nggak siap. Siap anaknya masuk pesantren? Allahu Akbar. Ini anak-anak di pesantren setelah tidak lulus SMP, Masya Allah, Ustadz Darwin Hasibuan, orang Medan sama orang Riau jumpanya di Donggo. Jauh betul kami mau jumpa. Masya Allah. Terus sampai mana tadi? Khawatirnya ceramah ini kalau lupa diulang dari awal. Saya Pak Ustadz masukkan anak saya pesantren setelah nggak lulus di SMP, tidak lulus di SMP negeri, tidak lulus di SMP plus, tidak lulus di SMP swasta, barulah dimasukkan anak ke pesantren. Ini orang begini betul apa salah? Jangan kau sangka di pesantren itu orang cuma ngaji alif bata. Di SMP pelajarannya cuma 5: fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Di pesantren nahu, sorof, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, tajwid, tahsin, akidah, akhlak, tasawuf. Jadi kalau ada anakmu yang agak-agak kurang akal dimasukkan ke pesantren, begitu keluar dia langsung error, mati. Jangan sepele dengan anak-anak pondok pesantren. Mereka di pesantren belajar bahasa Inggris, belajar juga bahasa Arab. Mereka di pondok pesantren belajar ekstrakurikuler, pramuka juga ada, semuanya, latihan pidato, ada kursus qori, ada belajar tahfiz Quran. Jadi carilah anakmu yang paling cerdas, yang paling pandai, yang paling hebat, masukkan ke pondok pesantren. Mereka akan keluar menjadi mujahid penolong agama Allah, insyaallah. Amin. Terbantulah Ustadz Samsudin dan Ustadz Abdul Somad sehingga kalau anak-anak ini nanti keluar berdakwah, maka kami berdua bisa agak gemuk sedikit di masa akan datang. Banyak yang amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya nggak mau anak saya masuk pesantren, Pak Ustadz. Kenapa? Nanti kalau anak saya masuk pesantren dia jadi ustadz, nanti kurus seperti Ustadz Somad. Tamat pesantren bisa jadi tentara apa enggak? Bagi yang bilang enggak, ini dia belum lihat Instagram Ustaz Abdul Somad yang followernya hampir 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Anak bawa sini dapat beasiswa gratis. Tamat pesantren bisa jadi apapun. Kira-kira mana yang lebih bagus dakwahnya? Jadi Ustadz Somad atau jadi polisi? Bingung jamaah menjawab. Nanti bilang jadi polisi, Ustadz Somad tersinggung, dia pulang merajut. Mau dijawab jadi Ustadz, nanti polisinya tersinggung, nggak dapat surat izin. Ustadz Abdul Somad ceramah, innamal khamru khamar, narkoba
narkoba, ganja, minum keras, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijusun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajitan ibu, jauhi. Kata Ustaz Somad, judi haram, narkoba haram, sabu-sabu haram, ganja haram. Begitu selesai acara, ada orang yang mabuk. Pas dilarang sama Ustaz Somad, jangan kamu mabuk, uang-uang saya yang mabuk saya, urus saja surgamu, jangan urus neraka. Ustaz Somad diam, tak bisa apa-apa. Tapi kalau anak bapak, anak ibu polisi, jadi babin kamtipmas, pistolnya 2, kanan dan kiri, ketemu sama orang mabuk, dia nggak ceramah, cukup dia angkat pistolnya, mau mabuk lagi, langsung hilang mabuknya. Sekarang saya tanya, mana yang lebih efektif dakwahnya, jadi ustaz apa jadi polisi? Tadi nggak mau jawab. Jadi ustaz yang polisi. Ayyalas salat. Orang datang ke masjid. Coba kalau yang azan bapak babinsa, hayya salat, datang semua tentara-tentara siap. Kira-kira mana yang lebih efektif dakwahnya, Ustaz Somad atau babinsa? Memahami dakwah itu jangan hanya ustaz. Ustaz itu ngajar, ustaz itu baca kitab, ustaz itu mengajar tafsir, mengajar hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi. Tapi mengajak ke jalan Allah itu adalah tanggung jawab setiap kita. Kira-kira mana yang dakwahnya lebih menyentuh hati, ustaz apa dokter spesialis? Ustaz ceramah, marilah kita sholat, marilah kita tobat, orang nggak peduli. Tapi coba kalau dokter spesialis pas masuk rumah sakit, ibu kena serangan darah tinggi, ini kelihatannya 2 minggu lagi selesai, nanti suami ibu kawin lagi, rumah ibu diambil, maka ibu mesti tobat, langsung dia tobat nanti. Kira-kira mana yang ucapannya menyentuh sampai ke tangkai jantung, ustaz apa dokter? Jamaah yang dimuliakan Allah, saya ingin begitu hebatnya fotografer di Donggo, dia moto ngasih kode dulu, jadi kita pas. Kadang di tempat lain saya senang nguap jenak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tamat anak di pondok pesantren. Ini pohon yang besar ini tidak bisa langsung ditanam, pohon jati di tengah hutan. Dia mesti disimpan di pot dulu. Karena kalau tidak disimpan di pot, dia akan diinjak oleh gajah, dia akan dimakan oleh ulat, dia akan dimakan oleh wereng, rusak. Disimpan di pot selama 6 tahun, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun. Tamat dari pondok pesantren Al-Ikhlas, kalian akan terbang sejauh mata memandang, dapat beasiswa dari Al-Azhar Kairo Mesir. Ya Allah, bukakan pintu beasiswa untuk anak-anakku dari Al-Ikhlas Donggo supaya bisa belajar ke Makkah, ke Madinah, ke Maroko, ya Allah, amin. Ustaz Abdul Somad dulu ke Mesir, ya. Tahun berapa Pak Ustaz? 1998. Gimana Mesir itu Pak Ustaz? Jauh, naik pesawat. Masya Allah. Naik pesawat apa Pak Ustaz? Royal Jordan Airlines. Enak naik pesawat Pak Ustaz? Jangan kau tanya, luar biasa. Kenapa Ustaz naik pesawat itu? Itulah tiket yang paling murah. Sama Ustaz Zaki Abdillah, beliau lebih dulu setahun. Beliau 97, saya 98. Pulang 4 tahun belajar di Mesir. Setelah itu lanjutkan lagi ke Malaysia sama dengan Ustaz Zaki. Dari negeri 1000 menara ke negeri 1000 makcik.
Selesai beliau sampai dokter, saya pindah lagi ke Maroko, habis itu pindah lagi ke Sudan, habis itu ketemu lagi di Bima. Orang dari selatan, dari timur, dari utara ketemunya, sahabat di Mesir, sahabat di Malaysia, sahabat di Medan, berjumpa di Bima, ketemu di Donggo, bersama di surga Jannatul Firdaus. Nanti orang-orang Donggo ini kalau masuk surga yang pertama dicarinya mana Ustaz Somad. Kenapa? Mereka penasaran, apa betul Somad itu masuk surga? Dia tidak peduli anak, istri, orang tuanya, karena dia yakin mereka masuk surga. Yang paling dia penasaran, Ustaz Somad ini masuk apa enggak?